teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Oke, kita ketahui teman-teman ya, beberapa jam yang lalu kita sudah melihat bahwa skuad atau list skuad Timnas Indonesia melawan Burundi itu sudah diumumkan. Nah, namun banyak sekali ya netizen, terkhusus pecinta sepak bola nasional, itu banyak yang mengatakan di kolom komentar dan juga beberapa media sosial yang lain di akun-akun olahraga mengenai kenapa sosok Marcelino Ferdinand ini tidak dipanggil. Nah, kita akan membahasnya secara tuntas mengenai kenapa Marcelino Ferdinand ini tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia. Nah, secara langsung mungkin kita sudah melihat ya bagaimana proses perkembangan Marcelino Ferdinand di Liga Belgia ini memang memiliki beberapa perkembangan yang sangat bagus. Bahkan bukan hanya itu ya, sosok Marcelino Ferdinand ini padahal beberapa bulan yang lalu dikontrak bersama klub, namun ternyata sudah memainkan 2 pertandingan resmi di Liga Belgia di Liga 2 ya. Nah, ini akan kita bahas mengenai mengapa sosok Marcelino Ferdinand ini sampai saat ini belum dipanggil oleh Timnas Indonesia, dan mengatakan bahwa banyak sekali di kolom komentar ya, khususnya netizen, mengatakan ini adalah karma dari Marcelino karena beberapa waktu lalu tidak ikut di Piala Asia. Oke, saya akan membongkarnya ya teman-teman ya, bagaimana sebenarnya Sintayong atau pola strategi Sintayong, kenapa sosok Marcelino Ferdinand ini tidak dipanggil di FIFA Matchday. Oke, di sini saya tidak ingin menghakimi Marcelino Ferdinand, dan juga saya tidak ingin membenarkan bagaimana yang dilakukan oleh supporter Timnas Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Marcelino memang menjadi ya bintang muda di langganan Timnas, baik itu U19, U23, bahkan senior. Nah, namun kali ini sosok Marcelino ini menjadi perbincangan hangat karena dirinya memang tidak dipanggil oleh Indonesia di FIFA Matchday. Tentu alasan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa ini sosok Marcelino Ferdinand ini terlalu memberatkan klub. Namun faktanya teman-teman ya, saya melihat dari beberapa referensi di sini banyak sekali ya, ada dari referensi media-media nasional itu mengatakan bahwa memang betul Marcelino Ferdinand belum bisa dilepas oleh klubnya untuk saat ini. Nah, ini diketahui dari Direktur Teknik ya dari KSNK Dainje dan juga Wakil Presiden KSNK Dainje yang mengatakan bahwa sebenarnya Marcelino Ferdinand itu akan dilepas penuh dari klub tersebut itu tanggal 9 April ya, saya ulangi, 9 April hingga Piala Dunia. Nah, artinya di periode itu Marcelino Ferdinand bisa fokus bersama Timnas Indonesia. Nah, kemudian setelah kita sudah melihat bagaimana peluang Marcelino Ferdinand untuk membela Timnas di Piala Dunia, inilah yang membuat sebenarnya mengapa Sintayong tidak memaksimalkan Marcelino Ferdinand di FIFA Matchday. Ya, saya harap ini adalah strategi juga, bagian dari strategi juga dari Sintayong mengapa sosok Marcelino Ferdinand ini tidak dilibatkan di FIFA Matchday kali ini. Nah, alasan tentu jelas, yakni menghindari resiko cedera. Mengapa saya bilang demikian? Karena kita tahu ketika training center ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang memang mengalami cedera. Bahkan satu sosok yang memang menjadi idola baru ya, yakni Janaldin Faris, itu juga teridap cedera, bahkan sampai akhir Piala Dunia nanti dia tidak bisa main. Nah, sosok Marcelino Ferdinand ini adalah pemain inti dari Piala Dunia U20 Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 nanti, dengan sosok pemain keturunan ada Rafael Struijk, Justin, dan juga Ivar Jenner. Nah, ini adalah beberapa komposisi yang disiapkan Sintayong hingga saat ini. Nah, resiko besar jika memang Marcelino akan bergabung bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday, tentu banyak sekali yang harus dikorbankan oleh Marcelino Ferdinand. Apalagi klubnya saat ini memang sangat membutuhkan poin di Liga 2 Belanda. Oleh sebab itu wajar saja jika memang saat ini KSNK Dainje sedang kekeh untuk mempertahankan sosok Marcel ini. Nah, di 2 laga bersama KSNK Dainje, sosok Marcel juga tidak terlalu buruk penampilannya. Kemudian dirinya juga tercatat di sini sudah memiliki
8 umpan aktif dan juga umpan tepat ya. Dan di sini hanya 1 shot on target, namun tidak masalah dengan komposisi yang dimainkan oleh KNSK Danger ini, dan juga pelatih hanya memasukkan Marcel di babak kedua. Artinya memang Marcelino Ferdinand ini masih perlu beradaptasi. Nah, dengan tidak dipanggilnya di FIFA Matchday, harapannya dirinya memang harus mampu beradaptasi kembali, meningkatkan jam terbang bermain, dan juga meningkatkan skill serta performa Marcelino selama di Liga Belgia. Nah, ini menjadi keuntungan besar tontonnya. Jadi saya harap teman-teman semua yang mungkin mengjudge ya, maksudnya mengjudge Marcelino Ferdinand, Marcel ini kenapa kok menolak panggilan timnas di FIFA Matchday, ataupun Marcelino Ferdinand ini tidak mengikuti arahan yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Nah, ini harapannya pemikiran-pemikiran seperti ini harus dibuang, kemudian kita gali faktanya sebenarnya kenapa alasan Marcelino Ferdinand tidak bisa mengikuti FIFA Matchday kali ini. Nah, kemudian ya teman-teman ya, ini hanya saya ingin menggarisbawahi juga bahwa sebenarnya sosok Marcelino Ferdinand ini usianya masih muda. Oke, itu untuk poin pertama. Kemudian yang kedua, posisi Marcelino Ferdinand ini adalah gelandang ya, gelandang serang. Nah, kemudian dia juga bisa diletakkan di second striker. Artinya saat ini memang Indonesia ya masih memiliki sosok yang memang menjadi kunci dari permainan ya Sintayong, yakni Ricky Kambuaya. Nah, adanya Ricky Kambuaya ini di timnas senior hampir tidak pernah tergantikan. Namun ada 3 ya trio Persib Bandung yang mengisi di lini tengah Indonesia, yakni Rahmat Irianto, kemudian Ricky Kambuaya, dan juga Marc Anthony Klok. Gelandang serang, gelandang bertahan, dan juga gelandang tengah. Artinya ketiga pemain ini masih bisa menjadi opsi ketika Marcelino Ferdinand tidak ada. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman semua yang merasa bahwa Marcelino Ferdinand ini memang memberatkan klub dan sebagainya. Lagi-lagi pemikiran seperti itu kita harus sama-sama buang, karena kita tahu ya Marcelino Ferdinand ini adalah aset. Jadi jangan sampai kita sebagai pecinta sepak bola nasional hanya bisa memberikan komentar pedas di kolom komentar si pemain, karena itu akan mengganggu psikologis pemain tersebut, bagaimana pemain itu bisa berkembang nantinya. Nah, itu adalah bagaimana kita harus memahami ya, bagaimana Suna Marcelino Ferdinand ini jangan sampai ada hal yang memang mengganggu dirinya dalam proses perkembangan karirnya di Eropa. Oke, kita lupakan sosok Witan Sulaiman, kemudian kita lupakan sosok Egy Maulana Fikri, kemudian kita lupakan beberapa sosok yang memang saat ini sudah kembali ke Liga Indonesia. Kita dukung proses Marcelino Ferdinand sampai tuntas, sampai memang benar-benar dirinya menjadi kebanggaan dan mengharumkan nama Indonesia di Liga Eropa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian sekarang masih ragu dan juga masih ingin menjudge Marcelino Ferdinand? Saya harap ini tidak terjadi lagi.